Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya lagi bersama Abah Anton Carlian, seorang jenderal, tapi beliau Masya Allah luar biasa sangat menjaga budaya. Saya sangat kagum dan takjub sekali sama beliau. Jarang sekali orang-orang yang sangat fokus dengan budaya dan memperhatikan budayanya sendiri gitu kan, yang bangga akan dengan budayanya sendiri. Kebanyakan lebih bangga dengan budaya-budaya asing, tapi Abah luar biasa. Mari dengan Abah Anton Carlian. Abah, assalamualaikum, sehat Abah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Abah, kita ngobrol-ngobrol tentang budaya, karena saya ngelihat Abah selain seorang tokoh nasional, tapi Masya Allah fokus sekali dengan budaya, terutama budaya di Kasundaan ya Abah ya. Abah sedikit cerita tentang kebudayaan-kebudayaan yang ini bukan hanya berbicara, tapi ini fakta dan realitanya ada sekali. Abah memiliki artefak-artefak yang luar biasa yang benar-benar menjaga situs budaya di wilayah sana gitu kan. Di wilayah Tasik ya Abah ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Untuk wilayah Jawa Barat top. Panutan buat saya. Sedikit Amin. cerita Abah. Ya, bagi saya kan budaya itu adalah entitas, Ya, ciri wanci dari seorang manusia. betul. Kita sekarang ini bisa berganti nama. Anton mungkin kalau malam jadi Anti, Nah, itu. mungkin Yanto jadi Yanti. Kita juga hari ini bisa berganti warga negara. Hari ini warga negara Indonesia, besok bisa warga negara Singapura. Bahkan yang lebih hebat sekarang ini, jenis kelamin saja kita bisa berganti loh. Transgender ya Bang? Agama pun juga bisa berubah. Hari ini mungkin Nasrani, besok Muslim. Besok Muslim bisa jadi Buddha. Jadi bisa berubah-ubah. Nah ternyata hanya satu yang tidak bisa berubah. Saya sudah berganti nama, berganti warga negara, berganti agama, berganti kelamin. Ketika saya ditanyakan, Kang Anton, Abah Anton, lahir di mana? Lahir di Tasik. Di Tasik, suku naon? Walaupun saya sudah berganti nama Anti, saya sudah jadi warga negara Amerika, tetap saja saya akan mengaku suku Sunda. Demikian juga yang ada di Jawa, tetap akan mengaku suku Jawa, suku Makassar, dan lain-lain. Intinya, budaya itu adalah entitas dari diri manusia itu sendiri yang tidak mungkin berubah. Makanya di dalam ayat Al-Quran juga disampaikan, kami ciptakan manusia bersuku-suku. Nah, jadi ciri wanci seseorang itu dilihat dari budayanya, dilihat dari suku bangsanya. Sehingga dengan demikian, karena entitas, ciri khas, otomatis harus dijaga. Siapa yang mau menjaga budaya Sunda? Siapa yang mau menjaga budaya Jawa? Budaya Sunda saja mungkin orang Jawa, orang Bugis tidak akan mampu menjaga kalau bukan orang Sunda sendiri. Jadi di sini artinya setiap suku, setiap wilayah harus menjaga budayanya masing-masing. Saya sempat kagum dengan salah satu etnis yang ada di Kalimantan Barat, di Singkawang. Oh, iya, betul. Saya pernah cerita mungkin. Di sana itu ada etnis yang kecil, mungkin hanya satu kecamatan, yaitu suku Kek dan suku Tiocu. Yang datang ke Indonesia itu dulu ke Nusantara, ke Monterado karena ada tambang emas. Walaupun satu kecamatan, apa yang saya kagumkan, sampai hari ini mereka
masih bisa berbahasa Tiocu dan berbahasa Ke dengan fasih. Coba kita lihat sekarang, kita di Jawa Barat. Saya punya keponakan, saya punya cucu. Apa yang terjadi? Ketika saya ajak berbicara bahasa Sunda, mereka itu balelo, tidak bisa. Bukan hanya suku Sunda saja, yang suku Jawa sudah tidak bisa bahasa Jawa, yang suku Bugis sudah tidak bisa suku Bugis. Padahal mereka, dimanapun mereka berada, bisa bahasa Ke dan bahasa Tiocu. Nah, ini menandakan bahwa mereka mampu memelihara budayanya. Sementara salah satu wujud budaya tertinggi itu adalah bahasa. Sekarang apa tidak aneh apabila saya tanya kepada Neng Ratu Reka, where do you come from? From Pandeglang. Can you speak Sunda misalkan? Yes. Yes. Kalau ini bisa. Tapi coba tanyakan kepada anak-anak yang ada di Bekasi, yang ada di Depok, yang ada di Tangerang, apalagi yang di Jakarta, sudah tidak mengenal bahasa induknya. Bahasa ibu ya. Bahasa ibunya. Nah, ini di sini kita padahal Tangerang, Depok, Bekasi, kabupaten, sebuah wilayah yang mayoritas. Mereka sebuah wilayah yang minoritas, hanya satu kecamatan, tapi mereka masih mampu memelihara bahasa, bahkan masih mampu memelihara seni dan budayanya. Barongsai di sana masih ada. Artinya ketika kita memelihara budaya, mungkin kita harus belajar kepada mereka, karena budaya itu adalah entitas, ciri wanci, ciri khas daripada diri kita sendiri. Itulah mula-mulanya saya tertarik budaya. Ketika itu saya masih pangkat Letnan 1. Itu Luar biasa ya Abah ceritanya. Emang iya sih, zaman sekarang ini anak-anak kecil untuk berbahasa Sunda, berbahasa daerah itu agak kesulitan. Kayak misalnya kita ditanya, dari mana? Dari Kalimantan. Coba dia ajak bahasa Kalimantan, belum tentu dia bisa. Dari mana? Dari Jawa. Dan orang Jawa, anak-anaknya itu jarang sekali itu. Yang anak-anak wilayah sini aja, orang Sunda, di Banten itu kebanyakan pakai bahasa Sunda. Kadang ada yang merasa gengsi menggunakan bahasa sendiri gitu, bahasa ibu gitu. Jadi kebanyakan ya menggunakan ya bagus bahasa kesatuan gitu kan, bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya emang seperti ini kita bercakap gitu kan, karena ya mudah dimengerti semua orang. Tapi satu hal yang harus kita jaga, jangan tinggalkan bahasa ibu sebagai identitas kita, berasal dari mana dan kemanapun kita berada, dan harus bangga dengan bahasa kita identitas sendiri. gitu. Betul. Luar biasa ya Abah. Abah di sana ada artefak-artefak, peninggalan-peninggalan cagar budaya yang Abah jaga sekali di sana. Ya betul. Termasuk peninggalan-peninggalan sejarah. Karena budaya itu kan hasil dari sejarah nenek moyang kita ya. Budaya itu hasil karya cipta manusia. Hasil karya Baik cipta manusia. tadi salah satunya bahasa, teknologi, mata pencaharian, dan lain-lain. Nah, saya ingin mencintai budaya tetapi dalam wujud yang nyata. Saya pernah baca salah satu naskah, yaitu Amanat Galunggung. Di sana disebutkan, apa sebetulnya tapak nupang sampurna? Nah, ternyata dalam pikiran kita, bertapa itu adalah berpuasa, bersemedi, berdoa di dalam gua. Ternyata di dalam amanat Galunggung itu sendiri disebutkan, sebenarnya tapak anupang sampurna nate lain tapak doa di jero gua bari jeung puasa.
tapi tapa anu pangsampurna nate, tapa anu pang tinggi-tinggina, tapa anu pang mulya nate naon? Anu loba tatapakanana. Artinya yang paling banyak karyanya, wujud nyatanya. Nah dari sana saya berpikir, saya orang Jawa Barat, saya orang Sunda, saya ingin punya karya yang nyata di Tatar Sunda. Yang Jawa juga harus punya karya yang nyata di Jawa. Yang Makassar harus punya karya yang nyata di Makassar. Kebetulan saat itu sekitar tahun ya 2000-an lah. 2000 ketika itu saya sebelum Kapolda Priangan. Kapolda Priangan itu ya 2008 lah saya. 2008. Saya ke Malaysia. Saya mau beli oleh-oleh. Oleh-oleh itu gantungan kunci. Begitu saya mau beli gantungan kunci, saya kaget. Ternyata hurufnya, mohon maaf ini saya menyebut sebuah negara. Hurufnya di sana Malaysia, bendera Malaysia, tapi apa? Gantungannya adalah keris. Ketika saya mau bawa lagi, gantungannya gambar wayang. Astagfirullahaladzim. Saya cari-cari, untung gambar kujang belum ada. Makanya begitu saya pulang ke Indonesia, saya langsung kumpulkan rekan-rekan saya. Kemudian saya kumpulkan ahli sejarah. Bagaimana caranya, saya bilang, agar senjata khas kita, kujang, tidak diakui oleh luar negeri. Karena yang membedakan lambang Jawa Barat dengan lambang lain adalah salah satunya adalah kujang. Ini nih, kukuh karena janji. Oh, kujang teh kukuh karena janji. Jadi orang yang mentepati janji. Komitmen, konsisten, konsekuen, dan connection. Itu bahasa luar negeri. Ini kujang. Karena coba di lambang Jawa Barat. Saya karena Jawa Barat, dulu Banten juga Jawa Barat kan. Gambar sawah ada, gambar air ada, gambar gunung juga ada. Tapi hanya ada ditambahin gambar kujang. Karena kujang itu senjata asli Jawa Barat. Termasuk Jawa Barat itu senjata asli orang Sunda. Orang Sunda itu termasuk ya Jawa Barat dan Banten. Akhirnya saya kumpulkan, kata ahli sejarah, Pak Anton, kalau tidak ingin diakui kita harus punya artefak. Kita harus mendirikan tugu kujang, kujang pusaka. Di Bogor sudah ada tapi belum didaftarkan, belum sebagai tugu kujang yang betul-betul dikhususkan. Akhirnya pada tahun 2008 itu saya dengan swadaya sendiri saya bikin tugu kujang di Kampung Naga. Alhamdulillah besarnya lebih besar dari golok yang tadi, 8 meter. Kalau dengan bawahnya 15 meter. Luar biasa. Gitu. Jadi tugu kujang. Jadi satu, alhamdulillah saya sudah punya tatapakan. Nah kedua juga, karena tanah Sunda ini dikenal dari dulu juga tidak boleh berperang. Bahkan negara-negara luar yang berperang, berdamai di tanah Sunda. Tanah Sunda itu land of peace, negeri damai. Dan saya pun juga bikin gong perdamaian dunia di Karangkamuyan itu dengan Dr. Juyoto. Dulu saya dengan Dr. Juyoto itu sama-sama menggagas gong perdamaian dunia. Tapi beliau lebih ke depan karena saya kan seorang anggota Polri, tidak mungkin ke depan. Menciptakan juga gong Nusantara. Jadi yang penting tidak banyak janji tapi banyak bukti. Kemudian di seluruh situs yang ada di Jawa Barat saya bikin papan peringatan. Tidak boleh merusak. Barang siapa yang merusak, yang merubah akan diancam hukuman 15 tahun dan didenda 1 miliar. Itu saya bikin sendiri. Saya pasang di seluruh situs-situs termasuk di Karangkamuyan, di Ciburui, di Bojongmenje. Pokoknya di mana ada situs saya pasang sebagai papan peringatan. Ya, terakhir saya memasang bersama-sama dengan grup Gagak Lumajang
membuka gerbang untuk Gunung Nagara, karena Gunung Nagara pun juga peninggalan Rakean Sancang, Pangeran Rakean Sancang. Pangeran Rakean Sancang itu justru yang pertama kali menyebarkan Islam ke Nusantara tahun 620-630, karena beliau lahir tahun 591. Sementara Rasulullah sendiri lahir tahun 570. Nah, ada makomnya di sana dengan makom para syuhada. Saya bikin gerbangnya seperti gerbang di Cirebon. Dan terakhir, alhamdulillah saya juga sudah bisa membuka situs Circle Stone di Jahiang. Kalau di luar negeri, Circle Stone ini satu saja orang begitu bangga. Alhamdulillah saya dapatkan Circle Stone itu ada sekitar 46. Saya sudah laporkan ke Pemda, saya laporkan ke Dinas Kebudayaan, tapi alhamdulillah belum ada perhatian. Tidak apa-apa, yang penting saya sudah berbuat. Dan juga itu semua biaya sendiri. Alhamdulillah tidak ada bantuan 1 rupiah pun juga dari pemerintah, karena saya tahu boro-boro buat ngurusin artefak untuk mengurus masyarakat sendiri, pemerintah ini lagi kesulitan. Jadi saya sangat memaklumi. Bahkan terakhir di Walahir, saya tahu bahwa berdasarkan cerita Walahir juga ada rangkaiannya dengan Pangeran Rakean Sancang. Di sana itu katanya ada makam kuno 1700, tetapi tergerus atau tertimbun oleh tanah sekitar 1 meter. Nah, pada akhirnya saya mencoba menggali, merenovasi, merelokasi, bekerja sama dengan Unpad, dan saya setiap ekspedisi saya selalu bekerja sama dengan tim dari Unpad. Akhirnya alhamdulillah saya selama 3 tahun dapat menemukan 900 makam kuno. Masya Allah, itu peninggalan-peninggalan. Ya, selama 3 tahun alhamdulillah sudah dibenteng. Saat itu masih ada uang lah. Ya kurang lebih 3M lah saya habis hanya untuk menggali makam. Luar biasa. Yang mati aja saya urusin, apalagi yang hidup. Luar biasa. Nah itu hanya bercakap tapi tak berbuat. Kalau Abah ini bercakap dan berbuat, tapi Abah ini orangnya yang sedikit bercakap banyak berbuat. Berbuat untuk menjaga sejarah, menjaga budaya untuk generasi yang akan datang. Bisa ke bawah ke anak cucu generasi penerus bangsa. Luar biasa Abah. Wah, itu amaliyah yang terakhir luar biasa. Saya mencoba, karena peninggalan-peninggalan ini kan harus terkumpul menjadi satu. Betul. Saya membuat museum. Mungkin museum sejarah yang dipunyai secara pribadi individu, ya khususnya di Jawa Barat mungkin ya baru saya lah. Itu di sana ada peninggalan-peninggalan baik dari mulai zaman Kerajaan Galunggung, kemudian Sukapura sampai kepada Kabupaten Tasikmalaya. Dan di sana pun juga alhamdulillah ada artefak kitab Al-Quran kuno yang masih ditulis dengan tangan. Ya alhamdulillah saya dapat 1 peninggalan Syekh Kuro. Syekh Kuro itu tahun 1418 ada juga di sana. Itu kebanyakan kitab kuning, ya yang tentu saja kitab kuning itu ditulis oleh para aulia, para syekh, karena ketika menulis pun juga pasti ada wudhu, kemudian berpuasa, dan ya mungkin kalau dihitung baru ada sekitar 200 atau 300 kitab Al-Quran kuno. Luar biasa. Wah, ini benar-benar menjaga semuanya, yang benar-benar memuliakan para leluhur kita, yang warisannya dijaga semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu beliau, luar biasa banget. Udah ini yang nggak banyak bicara tapi banyak berbuat dengan ikhlas ridho, menjaga semuanya buat generasi penerus bangsa. Abah, Masya Allah, udah nggak bisa ngomong.
ada ya manusia yang luar biasa seperti ini gitu kan. Enggak juga. Luar biasa. Semampunya. Iya, Mumpung alhamdulillah. ada. Alhamdulillah. Mumpung punya. Dulu lagi ada uang. Sekarang boro-boro segitu. 10 juta saja hari ini. Sangat besar. Karena kalau dulu saya pakai dasi gaya. Sekarang pakai pangsi. Pensiunan. Pensiunan. Pensiunan mohon maklum gitu kan. Saya tidak bisa berbuat banyak lagi gitu kan. Luar biasa. Abah ini mantan Kapolda Jabar yang apa-apa tinggal gini-gini, tapi beliau sangat low profile sekali, luar biasa sekali, dan ini jadi role model buat kita generasi muda penerus bangsa ya. Contoh beliau jadi guru kita yang Aduh, jangan terlalu tinggi nanti ditugu dan jatuh. ditiru. Jatuhnya nanti sakit. Enggak, Abah. Kalau orang itu kan orang yang baik, yang bijaksana, mendidik itu tidak harus dengan percakapan atau kamu harus begini, tapi yang paling baik menurut saya dengan memberikan contoh. Amin. Harus dengan memberikan contoh. Jadi kalau orang ngomong doang tanpa bukti, semua juga kayak lagunya tuh semua bisa bilang sayang. Oh gitu Iya ya. kan? Tapi apalah artinya sayang tanpa ada pembuktian gitu. Jadi Ini ya, kayak curhat ini. curcor. Dikit-dikit lah, Bang. Biar nggak terlalu tegang. Ada jadi keselak. Kayaknya harus minum air dulu deh. Ini air minum Kahaki yang luar biasa dari 30 juz Al-Quran prosesnya. Ini juga Bismillahirrahmanirrahim. luar biasa. Abah Sangadia juga luar biasa. Salah satu panutan saya. Makanya saya kesini juga ingin banyak belajar. Amin, sama-sama kita belajar. Kalau orang udah ngerasa pinter, katanya setan itu tidak ngerajarin kita untuk bener, untuk pinter, tapi ngerasa paling bener, ngerasa paling pinter, berarti itu udah ini gitu. Tapi kalau kita kan dituntut untuk belajar terus ya, Bah ya, sampai nafas lepas. Iya. Tapi emang luar biasa, semakin ya inilah Abah contoh yang luar biasa gitu. Semakin orang banyak ilmu, banyak paham, semakin dia ngerasa nothing gitu, nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Itu tandanya orang yang benar-benar sudah ini, karena dia memahami bahwa ilmu Allah itu sangat luas, sangat benar-benar banyak sekali. Bukan hanya di step ini, semuanya banyak.